Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, menarik juga ternyata apa yang selama ini dilakukan begitu ya oleh Ketua DPRD ini dari Partai PDIP. Dia menyalahkan Anies Baswedan ya, dia memberi dan menyalahkan orang yang memberi IMB itu. Padahal Erick Thohir sudah memindahkan dan mengalah begitu kan, itulah pro terhadap rakyat begitu. Ini menunjukkan apa yang selama ini kok kritikan-kritikan terus kepada Anies Baswedan begitu. Ini kesempatan bagi partai PSI dan partai PDIP yang kemudian menggoreng habis-habisan ya di Pilpres di 2024. Di mana ya letak logikanya sebagai bangsa ya, terus kemudian sebagai anggota DPR ya, kemudian membangun bangsa bersama-sama kok keluar-keluar segini hari ini begitu. Kok dulu tidak keluar-keluar begitu ketika Pak Jokowi memberikan KTP di situ, membuat RT RW di situ begitu kan ya. Itulah logika-logika yang salah menurut saya pribadi ya. Ini kebakaran depo ya, depo penumpang. Ketua DPRD DKI sebut masalah ada di EMB warga. Ada apa kok menyalahkan warga begitu kan ya? Bukankah Pertamina yang harus kita salahkan begitu ya? Wajarlah ya. Kita harus tahu siapa yang berkualitas dan siapa yang tadi. Tunggu saja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Kebakaran depo pelumpang, Ketua DPRD DKI Jakarta sebut masalah ada di EMB warga. Wah, ini gini nih statement orang yang kalau ya enggak disiram malah dimakan lagi ini, wah. Politisi ya, wahai warga DKI, tenggelamkan PDIP yang telah mempolisasi musibah kebakaran depo Pertamina yang banyak makan korban ya. Ya sebenarnya solusi kita itu bagaimana kelalaian yang ada di Pertamina itu ya, yang kemudian diatasi secara secara masif begitu kan ya. Ini sudah terjadi beberapa kali kan begitu logikanya begitu. Andai terjadi saat masa gubernur sebelumnya pasti heboh selangit. Betul begitu kan ya. Bahkan ya 7 tahun pasti digoreng habis-habisan oleh para cebong dan basar kan begitu logika kita begitu kan ya. Bahkan ya korban akibat kebakaran memang perlu diperhentikan, tapi masalah utama kenapa terjadi kebakaran nggak diperhatikan. Apa karena saking seringnya depo kilang Pertamina kebakaran sehingga jadi dianggap biasa, seolah ada yang berusaha disembunyikan atau dialihkan isunya. Betul begitu ya. Kenapa ya Gang ya merah rame-rame seolah menutupi tanggung jawab jajaran Pertamina? Apa karena ada kadernya yang ada di situ? Betul. Contoh-contoh dikit ya, tapi banyak milih penyebabnya apa yang disalahin apa ya. Merasa mahal makan singkong, daging mahal makan bagicot ya. Masalah minyak goreng banyak rebusan, masalah stunting salahin ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Ini ada apa begitu kan ya. Bangsa kita ya sampai kapanpun kalau seperti ini tuh pasti ada perpecahan begitu kan. Siapa yang percaya? Para orang-orang seperti buzzer dan para cebong yang kemudian fanatik begitu kan ya. Ini bukan evaluasi penyebab terjadi kebakaran, malah cari kambing hitam ya. Ya kambing hitam siapa yang disebutkan selalu, yaitu Anies Baswedan disalahkan. Kok Anies Baswedan terus yang disalahkan, ada apa begitu ya. Ya ini kalau tidak ada EMB sementara, apakah mereka tidak tinggal di sana? Sementara KTP sudah diberikan pada dan organisasi RT RW-nya sudah resmi. Kalau terjadi kebakaran apa tidak ada korban? Ya, yang disalahin kok rakyat mulu. Mau ada rumah penduduk atau enggak di sekitarnya depo Pertamina, kejadian kebakaran meledak depo Pertamina enggak boleh terjadi. Nah itulah yang seharusnya kita lakukan, bahwa ada pengawasan dan kontrol yang lebih ketat kepada Pertamina begitu kan ya. Seharusnya warga apakah dia tanah ilegal atau memang tanah ilegal ya, tapi yang memberikan KTP, yang membentuk RT RW di era Jokowi begitu, kenapa kok tidak disalahkan juga begitu kan ya. Anies Baswedan memberikan memberikan EMB itu hanya skala kawasan, bukan rumah per rumah begitu. Itu ada masanya begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita ya seolah-olah Anies Baswedan selalu disalahkan. Ada apa begitu kan ya. Saking takutnya kepada Anies Baswedan, lalu apa yang terjadi? Ya seperti itu begitu kan ya. Wallahualam. Tapi perlu diingat, kejujuran pasti akan mengalahkan kebohongan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik ya. Kebakaran depo Pelumbang, Ketua DPRD DKI sebut masalah ada di EMB warga. Benarkah seperti itu ya?
Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebutkan izin mendirikan bangunan IMB tidak di Tanah Merah ya, Rawa Badak, Jakarta Utara sebagai masalah utama kebakaran depo Pertamina Pelumbang mengakibatkan kerugian pada warga. Lah, di mana letak logikanya begitu kan? Bukankah yang disalahkan itu adalah Pertamina? Kok yang disalahkan IMB-nya? Apalagi menyalahkan warganya. Di mana letak logikanya seorang DPRD begitu kan? Ya. Pada hakikatnya ya kalau mau menyalahkan Anies ya silahkan salahkan Anies, tapi publik sudah tahu siapa di balik ini semua begitu kan ya. Sedangkan Pak Jokowi yang memberikan KTP waktu itu ya tidak disalahkan begitu kan, wajar lah kan. Ya, IMB Tanah Merah yang dimaksud diterbitkan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2021. Ya, masalah di situ IMB dari Anies ya, ujar Edi Balai Kota. Masalahnya di mana coba begitu kan? Ya. Ia juga menyoroti saran Presiden Joko Widodo untuk merelokasi warga Tanah Merah atau memindahkan depo Pertamina Pelumbang. Ya, Pras menganggap relokasi warga yang lebih ya perlu dilakukan demi menghindari bahaya. Wow, seharusnya menurut saya pribadi ya biarlah, karena itu adalah permukiman sudah besar begitu kan ya, seolah-olah ya seharusnya Pertamina yang pindah di situ walaupun memang tanah ilegal begitu kan. Tapi di satu sisi ya hak warga itu yang menjadi prioritas utama. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Erick Thohir yang kemudian akan memindahkan depo Pertamina itu begitu kan. Itu langkah yang baik dan memberikan solusi. Sedangkan di era Ahok ya, di era Pak Jokowi belum memberikan solusi apa-apa begitu kan ya. Ya memang itu kan tempat yang seharusnya tidak ditempati oleh masyarakat, tuturnya. Edi mengatakan pemerintah harus tetap ada untuk ya masyarakat yang menjadi korban dari kebakaran. Bahkan ya pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya pada hakikatnya kenapa Anies disalahkan begitu kan ya, padahal sudah tidak menjabat gubernur, hanya memberikan IMB di situ begitu kan ya. Kok baru keluar-keluar sekarang? Kenapa dari dulu tidak keluar-keluar begitu kan ya? Katanya Ahok yang mengatakan bahwa jangan dilanjutkan itu. Kok di era Ahok tidak digusur begitu kan? Lalu kemudian tidak dibereskan semua begitu. Kenapa hanya Anies Baswedan di situ begitu kan ya? Anies Baswedan hanya menerima hak rakyat di situ begitu kan? Hak tinggal tempat tinggal begitu kan ya. Sementara itu warga menolak jika harus merelokasi ke tempat lain. Menurut mereka lebih baik depo memiliki Pertamina yang pindah ke tempat lain. Bahkan ya Dini ya seorang warga Jalan Mandiri 4 ya Kampung Tanah Merah RT 10 RW 9 Kelurahan Rawa Badak Selatan dengan direlokasi lantaran mengaku sudah lama tinggal di sana. Terbaru Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan depo Pertamina Pelumbang akan dipindahkan, akan tetapi tidak dalam waktu dekat karena harus membuat tempat baru ya baru dibangun mulai 2024 mendatang. Lokasi yang akan dipilih adalah lahan bekas reklamasi ya milik PT Pelindo di Jakarta Utara seluas 32 hektar. Kami juga sudah merapat bahwa kilang ya TBBM akan kita pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Wah, kelamaan ini Pak, begitu kan ya. Erick Thohir juga mengatakan akan dipindah begitu. Tapi 2024 ya kalau itu sudah masih 2 tahun lagi ya begitu. Itu pun kalau Erick Thohir menjadi menteri lagi dan menjadi presiden begitu kan ya. Kan begitu logikanya begitu. Tapi menurut saya pribadi apa yang disampaikan Pak Erick Thohir ya dibandingkan dengan ketua DPRD yang tidak berfaedah itu ya lebih apresiasi sekali kepada Pak Erick Thohir begitu kan ya. Tetapi itu sudah menemukan masalah ya. Karena pada hakikatnya orang-orang seperti ini yang selalu menyalahkan Anies Baswedan. Tapi rekam jejak sampai kapanpun pasti ada begitu kan ya. Jangan dibohongi lah ya. Janji politiknya siapa dulu yang memainkan? Apakah itu adalah Jokowi Ahok ya? Ya. Kalau memang itu tanah ilegal, kenapa Pak Jokowi Ahok sampai membuat KTP dan RT RW di situ begitu? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Sebagai tempat yang memang punya hak untuk menempati di situ, Anies Baswedan membuat KMB kawasan begitu. KMB kawasan itu ya berskala kawasan bukan skala satu orang per orang begitu kan ya. Di situ itulah menariknya bahwa Anies Baswedan cerdasnya luar biasa begitu kan ya. Daripada keluar-keluar seperti itu ya seperti ketua DPRD ini ya pada hakikatnya tidak memberikan solusi apa-apa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.